Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mulai sharing-sharing diskusi bareng ya. Ini saya kebagian untuk sharing perihal meridian apa namanya large intestine, usus besar. Pak, Gimana Bu? kok suaranya hilang? Oh, hilang suaranya. Mm-mm. Suaranya gimana Bu? Jelas enggak? Jelas, Ada Pak. jelas baru. Oke ya. Sip, sip, sip. Kalau gini Ada jelas Pak. ada ya. Jelas apa kecil? Enggak Sekarang sih bagus. jelas, Pak. Jelas ya. Oke, ini saya diamanai untuk sharing perihal meridian usus besar. Nah, nanti untuk sebagai gambaran, eh, mungkin saya akan memulai dari yang basic, sangat basic aja ya. Ini kalau untuk yang teman-teman yang sudah pinter eh, agak mengulang, tapi saya biar yang teman-teman yang masih belum paham bisa ikut ikut nyambung juga. Nah, Iya, Pak. untuk eh, memulai saya ambil dari Cingluok. Cingluoknya itu saya sharing presentasi dulu. Saya share screen dulu ya. Ini untuk materi saya. Kelihatan ya teman-teman? Ya, kelihatan. Oke. Eh, ini yang meridian yang kita kenal saat ini ya. Jadi meridian usus besar yang Ming itu seperti ini. Gambarannya ini dari telunjuk ke atas sampai ke mulut. Nah, eh, ini kalau saya mengulangi ke belakang lagi sebelum ke meridian, arahnya saya ingin mengenalkan ke Cingluo sekilas saja. Dulu saya pernah pernah sharing tentang Cingluo untuk teman-teman. Nah, ini saya ingin share sekilas saja. Ini saya stop share screen-nya. Ini saya mengulang sekilas tentang materi meridian kolateral itu loh. Meridian dan kolateral. Nah, sebentar-sebentar ini kok hilang. Nah, ini. Ini sudah muncul teman-teman ya. Sudah. Oke, ini sekilas saja mengulang lagi. Kita ngulang dari mengenal yin dan yang. Jadi yang meridian usus besar itu namanya yang Ming. Yang Ming usus besar, yang Ming tangan usus besar ya. Nah, ini kalau kita mengenal sekilas, kalau yang itu dari kulit yang gelap, kulit tubuh kita yang gelap. Jadi yang belakang punggung tangan ke atas ke sana itu yang kulitnya gelap itu yang. Nah, seimbangnya pasangannya yang itu yin. Nah, yin itu yang bagian telapak tangan ke belakang yang kulit warna putih. Sekilas seperti itu. Mungkin gambaran-gambaran sederhananya ya, teman-teman. Jadi ada yin ini telapak tangan ke sana ke dalam. Jadi ini yin, ini kan telapak tangan ya, telapak tangan ini ke dalam, ini area yin. Nah, kemudian bagian yang itu warna gelap ke sana ke belakang. Ini di bagian kaki juga seperti itu juga. Yang bagian dalam itu yin, yang bagian samping luar itu yangnya, yang kena yang kulit warnanya kulit gelap itu yang kulitnya putih itu yinnya. Iya. Nah, nah, kemudian bagian
yang itu ya ini ya yang itu dibagi jadi 3 lagi. Jadi yang atas ini yang Ming, kemudian yang tengah itu Shaoyang, yang bawah itu Taiyang. Yang berdalam itu masih ingat enggak? Ini yang Loh, bentar, bentar. Nah, ini yang dalam ini yang paru-paru, kemudian ini perikardium, yang sini jantung. Nah, yang ini Shaoyin, ini dibalik ya. Ini Shaoyinnya itu yang jantung yang bawah, yang tengah itu apa itu? Ini tai tai Taiyin sama Shaoyin sama lagi yang tengah itu apa? Join. Juin. Juin. Ya, yang ini Juin. Juin, Taiyin, Juin sama Shaoyin. Benar ya, nanti kalau ada keliru saya diingatkan. Kemudian, nah kalau menurut Maciocha ini kan ada Cingluo ya, itu Maciocha menggambarkan seperti ini, yang bagian bunderan ini loh. Jadi ini ada luoknya superficial, ini yang tengah itu channel, luok channel, main channel itu meridian itu yang bagian meridian utama. Kemudian yang ini luok yang dalam. Itu menurut Maciocha seperti itu. Saya eh, gambarkan dalam bentuk gambaran. Ini yang keterangannya dari Maciocha itu saya gambarkan. Jadi ke dalam itu ini tubuh ya, ini tubuh yang dipotong melintang itu loh. Ini yang gambaran sekilasnya seperti itu ya, gambaran kasarnya. Itu menurut Maciocha main channel itu yang itu meridian utama itu yang kita kenal tadi usus besar, meridian ini, meridian itu di sini. Kemudian ini luoknya, channelnya itu bagian luar dari main channel. Kemudian ini superficialnya, seperti itu. Gambaran sekilas ya. Terus kemudian nanti kalau ada yang masih belum paham, silahkan diinterupsi, bisa saya ulangi penjelasannya sekilas. Kemudian, nah ini ini saya kasih penjelasan sekilas juga tentang eh, Qingluo itu di menurut Donald Kendall ya, salah satu pengarang bukunya Tao of Chinese Medicine yang dulu pernah saya share di teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman ini? Kecil. Kecil ya. Oh, bisa. Eh, eh. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah ini kan Qingnya itu di sini, ini luo. Qing di sini, ini luo. Ya kalau kita menurut keterangannya Pak Amal kemarin, Qing itu yang garis ini apa melintang, apa ini? Ini apa membujur ya, membujur apa melintang sih? Melintang. Yang ini luo. Vertikal. Ya ini luo. Vertikal horizontal. Nah ini yang vertikalnya yang Qing, yang luo itu vertikal, apa? Yang horizontal. Yang luar vertikal kali, Pak. Zing yang horizontal. Hmm, Apa salah? kalau kalau ini saya ngambil dari Pak Amal ya, tapi saya tidak menggunakan itu. Saya menggunakan ini saya penjelasannya dari Donald Kendall itu mungkin lebih lebih agak ada gambaran untuk kita ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini ini paru-paru di tengah ya. Iya. Paru-paru darah ini mengalirnya ke jantung kiri. Dari jantung kiri disebarkan ke seluruh tubuh toh.
Nah, ini Iya, turun, turun. Ini ke tubuh bagian bawah. Cong itu, iya. cong itu yang aorta, aorta. Jadi pembuluh darah yang besar itu. Itu kalau Chinese medicine-nya bilangnya cong ini. Mm-mm. Kemudian congmai nih, congmai. Kemudian turun. Lah ini kan masuk ke internal organ. Jadi kayak liver, kayak eh, Iya. macam-macam apa organ-organ macam-macam. Kemudian, nah dari cong ini mengecil lagi, mengecil lagi itu kan pembuluh darah besar dari jantung, pembuluh darah sebesar, ngecil lagi itu ke su. Su itu yang wushu nanti kita bahas wushu. Jadi lima transport, lima transportasi itu loh. Ini wushu, ini sumai. Ya ini penjelasannya di sini nih. Sumai communication or transportation vessel. Jadi pembuluh darah untuk transportasi. Jadi lebih kecil lagi. Ini pembuluh darah besar aorta, kecil lagi. Nah, dari su itu pecah lagi, bercabang lagi ke cing. Cing itu di sini. Cing itu Jadi kalau longitudinal ya, longitudinal. kalau medis baratnya kapiler kali ya, Pak. Nah, kapiler di sini, Bu. Jing. Oh, itu. Ke sun ini. Nah, Oh, dari iya. su su pecah lagi, apa bercabang lagi, kecil lagi ke cing. Cing pecah lagi ke luwuk. Ini kan cing luwuk di sini nih. Nah, luwuk itu ya Kak, longitudinal itu yang cing itu longitudinal ya. Bener. Mhm. Yang cing itu longitudinal, luwuk itu nanti pecah lagi. Jadi menyebar lagi, bercabang lagi jadi luwuk. Luwuk bercabang lagi menjadi kapiler ini, Iya. pembuluh kapiler. Nah, sun kalau bahasa Chinese-nya Chinese Sun. medicine-nya itu sun itu pembuluh kapiler. Ini menurut pemahamannya Donat Kendall ya. Beda lagi nanti Iya. dengan yang kita pelajari di umumnya pelajaran di kampus. Ini beda lagi. Tapi ini menurut saya lumayan cukup bagus, akurat. Donald Kendall ini bukunya diterbitkan oleh Oxford University Press, University Press. Jadi cukup bisa dipertanggungjawabkan lah sisi keilmuannya. Jadi dari sini pembuluh kapiler kan ini arteri kan, arteri diserap lagi masuk ke vena, vena masuk ini kan kapiler, luwuk lagi tambah besar ke utama masuk ke jantung sebelah kanan, jantung sebelah kanan masuk ke paru-paru, paru-paru keluar masuk ke jantung kiri, kiri muter terus, gitu. Ini kalau ke atas ini ke kepala, ini ke kapiler itu juga muter sini juga. Gambarannya seperti itu teman-teman. Pandangan lain selama ini yang kita pelajari kan meridian itu sesuatu yang tidak kasat mata atau filosofi kan, atau apa namanya yang tidak jelas, jadi lewat jalur jalur energi yang tidak kasat mata istilahnya kan begitu. Tapi kalau menurut Donald Kendall ini lebih lebih menurut saya lebih logis secara medis barat ya. Jadi kalau menurut Donald Kendall itu meridian itu bukan meridian, tapi itu pembuluh darah. Ini yang dijelaskan di sini. Sekilas seperti itu teman-teman. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Kembali ke PowerPoint ya. Nah, ini tadi, nah ini garis sebenarnya garis meridian ini yang membuat garis penghubungnya ini namanya Demoran. Saya lupa nama lengkapnya. Jadi orang Prancis yang menerjemahkan. Jadi pertama kali Huang Tinecing itu diterjemahkan menjadi bahasa selain Cina. Itu ada 3 orang yang paling tersohor. Di antaranya eh, Louis de Moran atau siapa orang Prancis. Nah, dia tidak menemukan kata-kata untuk Qing itu, akhirnya dibikin kata-kata baru namanya meridian itu. Nah, garis ini akhirnya dihubungkan sama beliau. Dia yang membuat garis penghubung sendiri. Jadi aslinya tidak seperti ini gitu loh. Ini garis dia sendiri yang bikin. Aslinya tidak seperti itu.
Nah, titik-titiknya ini ditemukan. Nah, titik-titik ini menurut Donat Kendall ini simpul-simpul saraf yang di situ ada pembuluh darah kapilernya, ada eh, nodul-nodul limfatiknya. Jadi kumpulan ada saraf, ada kapiler di situ ngumpul. Jadi ada yang sensitif-sensitif itu menjadi titik-titik akupuntur gitu. Nah, ini yang eh, ini yang ini ya apa otot otot meridian meridian otot meridian istilahnya apa sih dulu itu Tendon. tendon. Nah, tendon ini untuk meridian tendon saya gampangnya pakai bahasanya sudah terlanjur salah kaprah di situ. Saya pakai tetap menggunakan bahasa keumumannya meridian ya. Tendon. Jadi ini tendon Yangming. Ini gambarannya seperti ini kalau menurut Kendall. Jadi dari sini, jadi di jempol itu juga ada di sini ke sana ke bagian lengan sini, bagian shoulder, bagian ya shoulder deltoid ya. Ini bagian deltoid subscapularis di sini. Arahnya ke dada juga ada. Bukan dada ini, subscapularis itu bagian belakang. Bagian belakang. Jadi di bawah entong-entong di bawah skapula di belakang sini nih. Kemudian naik juga bagian leher sini, terus ke mulut. Ini ini juga rhomboid mayor. Di sini ini yang dikelola oleh meridian usus besar. Jadi kita bisa menusuk di area-area sini untuk ngatasi nyeri-nyeri cincinnya ya. Nyeri-nyeri di area atas ini bisa kita sasar di sini kayak gitu itu atau bisa menggunakan balance method itu kita pakai pakai tendon meridian tendon ini juga bisa. Kemudian ini perjalanan meridian utamanya ini tadi ya gambarannya mungkin teman-teman langsung bisa membaca sendiri arahnya untuk perjalanan meridian. Perjalanan meridian itu sebenarnya mungkin kalau ada yang belum paham ini loh perjalanan ke sini loh. Yang lebih lengkapnya nanti yo. Ini semua ini. Jadi ke sini ke sana ini dari telunjuk jari kuku ini naik ini meridian perjalanan meridian terus ke sana. Nah, ini kalau yang ada petunjuk panahnya ini loh dari sini terus sini ke belakang bagian sini naik ke sini ini ke leher belakang sini nih. Nah, dari leher belakang turun ke bawah ke sana masuk ke meridian lambung, nyambungnya kalau tidak salah ya. Lambung ya. Begitu teman-teman untuk perjalanan meridian. Jadi ini dari LI1 dari telunjuk terus naik toh telunjuk kemudian tadi ke metakarpal itu yang jari-jari itu tadi terus naik. Nah, ini nanti teman-teman bisa eh, memasuki usus besar menembus pipi ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa bisa membaca sendiri. Nah, kemudian di mana tadi? Nyambungnya ke lah ini, nyambungnya ke Yangming kaki lambung. Kemudian untuk penggunaan titik-titik penting di titik meridian Yangming, titik Yangming. Nah, prinsip pengobatannya secara keseluruhan prinsip terapi tusuk jarum dimulai dengan cing tadi ya, dengan distribution vessel, kemudian rute sirkulasi nutrisi yin-nya, kemudian dan memahami ukuran pembuluh. Ini saya juga
eh, masih belum bisa memahami ukuran pembuluh itu seperti apa. Apakah ini hubungannya dengan usu atau seperti apa? Ini kita belum mendapat, saya sendiri belum mendapat penjelasan mengenai ini. Nah, ini prinsip-prinsipnya seperti ini. Kemudian kalau untuk meridian usus besar dan apa paru itu masuknya ke Weiqi ya. Weiqi jadi hubungannya dengan pertahanan. Jadi awal-awal yang tubuh kita kena serangan itu hubungannya dengan paru dan usus besar. Paru dan usus besar. Jadi ini terkait dengan pertahanan tubuh juga. Nah, kemudian ini tentang menstabilkan defisiensi atau ekses. Kalau defisiensi ya distabilkan, ditonik, kalau ekses direduksi kayak gitu. Nah, ini pembuluh kolateral tadi yang saya jelaskan sekilas tadi. Kan ada Qing Luo. Lah, Qing itu tadi meridian utamanya. Luo itu yang apa namanya bercabang lagi itu tadi. Itu terus bentar. Ya ini ke kolateral tadi ya. Kolateral itu luo. Jadi kalau dia ada gumpalan, jadi ada penyumbatan, ada stagnasi, ada ya ada stagnasi, dia itu dibuang darahnya. Jadi dengan bloodletting, bisa juga dengan bekam ya. Ini didapat dari Necing Lingsu, jadi Huang Ti Necing, kutipan dari Huang Ti Necing, eh, bab Lingsu halaman 48, prinsip-prinsipnya tadi. Nah, ini kalau kalau ini dari Claudia Fox. Claudia Fox itu tadi yang Sun itu permukaan tadi ya, ini kulit, permukaan, pembuluh kapiler ke dalam, ini Luo, Qing, Shu, Chung. Seperti ini gambarannya. Ini kalau kita dari Western Medicine atau kita saat ini mungkin tidak agak sulit memahami ini ya ke dalam gini. Tapi kalau kita memahami bahwa Sun itu pembuluh kapiler, Luo itu pembuluh kapiler yang lebih besar lagi, besar lagi, besar lagi, besar lagi, sampai Chung itu ke aorta, itu mungkin kita lebih bisa memahami. Ini kalau ininya ya, apa namanya, gejala-gejalanya ini. Jadi ini level-levelnya itu first. Ini yang sun itu yang permukaan ke dalam, ini yang level kedua sampai ke level ke dalam. Nah, ini yang gejala-gejalanya ada di sini. Jadi kalau luwo itu arahnya ke muskular pain, jadi sakit nyeri-nyeri otot itu sudah ke second layer. Kalau ini bagian permukaan ya di kapiler itu kan ya di dekat kulit, shivering itu ndrodok ndrodok apa gemetaran kayak gitu, ini nyeri di kulit kayak gitu. Nah, ini kalau ini penjelasan-penjelasan ini nanti silahkan bisa dibaca sendiri. Jadi ini gejala-gejala yang dialami di bagian setiap level ini atau layernya ini. Jadi layer-layer ini permukaan ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Atau ini kalau kita pahami dari Kendall tadi, ini kapiler, masuk lagi ke pembuluh darah yang semakin besar, terutama ke cung, aorta. Apa nah ya? Teman-teman nanti kalau ada yang belum dipahami kita diskusi bareng ya. Nah, eh, ini dari saya dapat untuk penjelasan ini dari apa namanya Claudia Fox.
Nanti teman-teman bisa membaca bukunya Claudia Fox bagian large intestine. Jadi ini kalau beliau dari Claudia Fox ini ya gejala-gejalanya ini ya. Ini tentang vessel itu tentang pembuluh darahnya jalur vesselnya itu tadi channelnya. Jadi ini ada bengkak di leher, ada sakit gigi kayak gitu itu terkait dengan ini ya bagian Jing vessel. Jadi eh, Jingnya ini arah ke Jingnya. Ini tentang cairan tubuhnya. Jadi ini ngaruh ke yellowish eyes. Jadi eyesnya agak kekuning-kuningan dan seterusnya. Singkat aja karena saya waktunya terbatas. Kemudian ini kalau hollow ini dibahasakan sama Claudia Fox itu hollow itu defisien itu loh kosong kosong itu ya defisien. Kalau ini ekses ini surplus bahasanya surplus atau ekses. Nah ini arahnya kan kalau ekses itu panas kayak gitu itu. Nah ini kalau defisien itu arahnya ke cold dingin. Nah sekilas-sekilas. Kemudian eh ke berikutnya ini yang titik-titik penting ya. Kalau ini USU itu loh yang dari WUSU atau 5 transporting point. Ya, ini kan ada metal, water, wood, fire, earth atau kalau bahasa lainnya itu apa? Lakat ya. L air, ya lakat ya. Logam, Lupa. logam, Ya, lakat, kayu, apa? Logam, air, kayu, api, tanah, lakat ya, benar lakat. Nah, ini kan ini ya dari Cing itu ini nanti saya kasih gambarannya. Nah, ini untuk sekilas ini kan kita memahami sampai di sini. Ini kan kita memahami wushu ini ya. Ini wushu ini. Jing, Ying, Su, Jing, He. Ini wushu. Nah, kalau ini kan titik-titik anak, ibu dan anak ini mother child. Kemudian ini Yuan, Luo, Si, Back, Su, Mu itu back belakang sama depan. Nah, ini gambarannya Cing Ying Su Cing He-nya itu gambarannya seperti ini. Saya keluar dulu dari sini. Biar ada gambaran itu apa sih kayak gitu. Nah, Cing Ying Chu Sing. Ini gambarannya seperti ini. Yung Su Jing He. Nah, ini. Saya share. Kok nggak keluar? Nih, kelihatan teman-teman ya. Nah, ini Cing. Cing itu sumur, well ya. Cing, spring itu Ying, Ying spring itu mata air. Kemudian Cing Ying, Shu, Shu itu stream, stream itu ini loh. Ini gambarannya nih. Ini harusnya ada gambar, gambar ini ya. Sumur, sumur, well. Ini mata air. Lebih ke dalam lagi. Stream itu ini loh. Ada apa ya? Grojokan atau apa ini ya? Gambarnya di sini. Ini kursor saya kelihatan enggak? Ini tangan muter ini. Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, ini stream, stream. Ini Cing, Ying, Shu. Ini stream itu Shu ini. Cing, He. Cingnya itu river itu berarti sungai yang lebih besar lagi. He itu sebenarnya bukan bukan laut, bukan sea, tapi dia pertemuan dari berbagai macam sungai. He-nya itu sebenarnya bukan sea, bukan laut, tapi ini dia pertemuan dari berbagai sungai-sungai itu kan ngumpul jadi terus jadi laut toh. Nah, he-nya itu bukan he si tapi he ya pertemuan
pertemuan kumpulan sungai itu, cuman istilahnya bingung dia bahasa si ini juga belum belum tepat ya. Jadi lebih tepatnya he itu gabungan sungai. Jadi ini cing itu sumur. Sumur itu lebih dangkal. Paling berapa meter sih sumur-sumur rumah tangga loh ya. Sumur-sumur rumah tangga itu anggap aja ini di permukaan. Makanya itu kan di ujung jari, di kuku biasanya kan. Cing ini di kuku, ini nih, kuku kayak gitu itu. Terus lebih ke dalam lagi, itu di jari-jari pangkal jari ini. Cing, ying, ying itu spring, mata air. Mata air kan agak dalam gitu. Kemudian masuk lagi stream. Ini sebaliknya lah, kita pahami dari sini. Ini laut, anggap aja tadi ya, laut. Laut, terus dari sini weh gampang. Air dari sumur keluar ini apa ya? Mata air kemudian ngalir lagi ke stream. Stream itu ini ya, sungai ini loh, apa gerojokan kayak gini nih, stream sungai kecil apa ya? Nah, river itu sungai yang lebih besar lagi. Ini river nih. Nah, river masuk lagi ini yang lebih besar lagi. Rivernya besar sampai si ini kumpulan berbagai river itu di he. He sini ini yang paling besar, yang paling besar. Makanya ini diistilahkan gampangnya itu si. Si itu laut. Gambarannya seperti itu ya. Jadi ini yang paling dangkal ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam gitu. Kemudian itu wushu ya, wushu. Nah, penggunaannya teman-teman sekalian, wushu itu kalau oleh piye mau? Hmm. Wushu itu sama tabib-tabib kuno kekaisaran itu dipakai sebagai terapi ini ya. Kalau dulu itu kan tabib itu kan tabib kekaisaran, kepresidenan saat ini dokter kepresidenan. Kalau dulu kan kayak tabu membuka pakaian permaisuri kan atau keluarga kerajaan kayak gitu. Akhirnya yang dipakai itu bagian lengan ke sini aja, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi tidak membuka lebih dari sana, tidak membuka lebih dari lengan ke atas. Jadi cuman sebatas lengan sampai ke jari gitu. Jadi dari sini ke sini, jadi tidak menyingkap permaisuri itu tidak menyingkap pakaian lebih dari lengan. Terus kemudian pakaian bawah juga dari lutut ke bawah. Ini lutut ke bawah ke jari kaki. Jadi wushu itu yang dulu dipakai oleh tabib-tabib kekaisaran itu ya bukan hanya untuk keluarga kaisar ya. Untuk masyarakat umum penggunaannya juga sampai ke sini aja. Wushu ini. Jadi sepenting itu yang mesti kita pelajari di titik-titik wushu ini teman-teman. Karena saking pentingnya ini. Kemudian itu gambaran wushu ya. Nah, arahnya ke sini. Ini tadi ya. Kok sini ya? Ini kelihatan teman-teman. Masuk ke gambar wushu ini ya. Nah, ini titik-titiknya ini. Tadi kan ini di jari. Jing itu di jari. Kodenya ini ya, kode LI1. Kemudian springnya itu, mata airnya itu LI2. Ada gambar. Ah, ini ada gambarnya. Nih. Ini LI1, LI2, LI3. Kemudian ini LI4-nya di sini. Nah, ini Jing, Ying.
Ya, Jing Ying Su Ching ini yang dipakai itu ini ya. LI 1, 2, 3, 5, empatnya itu tidak kepakai, jadi kita makainya yang ini teman-teman. Jadi ini kan tengah. Jadi biasanya wushu itu ada di persendian-persendian gitulah. Jadi kayak ini LI 1 ini persendian ya. Persendian sini Jing Ying Shu Ching. Ya ini LI 4-nya nggak kepakai. Kalau kita biasanya kan pakai LI 4 ya, tapi ini nanti kita bahas terakhir. LI 1 Jing Ying Shu Ching di sini H-nya itu bagian lengan. Ada gambarnya enggak sih saya? Oh enggak ke tulis. Nah, ini Cing Ying Su Cing He-nya di sini. Ini LI 1, 2, 3, 5, LI 11 itu bagian lipatan siku sini teman-teman di He-nya ini ya. Ini wajib dihafal, kita wajib hafal ini harus tahu karena sangat pentingnya titik-titik ini. Karena dulu itu tabib-tabib yang makainya ini bagian jari sampai lengan ini, bagian tubuh nggak eh, kejamah ya, apalagi bekam permaisuri, wah bisa dipenggal seanak turunnya kali ya. Nah ini juga ada titik-titik ibu dan anak. Nanti saya bahas untuk contoh juga contoh kasus. Ini tadi ya titik-titiknya. Untuk filenya sudah saya share juga teman-teman. Kemudian ini sekilasnya ya. Kalau ini saya ambil dari bukunya Claudia Fox. Ya, teman-teman nanti bisa ambil dari sini. Ini, nah titik-titiknya silahkan dipahami sendiri ya. Saya sekilas saja share-nya. Nah ini untuk klinisnya, titik-titiknya ini yang bagian ujung jari tadi, itu bisa untuk ini panas, nyeri, kayak gitu. Kemudian kadang untuk pingsan ya, pingsan juga itu bisa ditusuk bagian LI 1 ini. Jadi untuk koma lah ini koma. Jadi untuk bangunin koma orang koma di rumah sakit itu sudah beberapa hari nggak bangun-bangun bisa ditusuk di ujung kuku ini bagian persilangan sini 0,1 cun ini ya posterior. Jadi ke sudut kuku ya sekitar sudut kuku jari telunjuk sini nih. Kemudian ini LI 1, LI 2. Nah, LI 3 itu kan bagian sini nih. Kelihatan enggak teman-teman? LI 3 ini gambarannya saya gambar ini ya. LI 3 itu bagian sini nih. Gelondoran. Makanya tadi dinamakan ada stream Qing Ying Su Su streamnya itu di sini. Ini kan gelondor. Ini kita tutup dulu ya. Agak menarik mungkin bisa sedikit memahami gambarannya. Teman-teman bisa kelihatan gambar saya. Ini kan Qing di ujung jari. Kemudian ke sini Qing Ying. Kemudian, nah ini kan turun ini. Ini LI 3. LI 3 bagian pangkal bendolan. Stream itu tadi ya ada gerojokan ada gambarannya di sini nih gerojokan saya kasih gambaran lagi nih. Yang tadi kan gerojokan yo. Oh sayangnya ini pakai yang LI enggak ada gambaran. Enggak ada gambar.
Nah, ini kalau mungkin kalau di sini ini gambarannya seperti di sini lah. Nggak kelihatan sih. eh Streamnya ini loh teman-teman saya. Ini ada kelihatan di sini. Kan kita pakai LI3 ya. Nah, ini kalau kalau ini sayangnya ini kalau untuk usus usus halus ya di bagian sini. Nah, ini kalau ini kan oh, bukan yang ini. Nah, ini loh. Ini kan streamnya itu gelondor di sini nih. Gelondor ke river. Jadi kan jing ya streamnya kan grojokan. Jadi jingnya itu di kuku. Ini agak menariknya di sini. Ini kuku kemudian yingnya di persendian sini kan. Stream itu grojok kan ini lah ini juga sama ya mirip ya. Ini grojok di sini ini kan di pangkal pangkal jari. Nih LI3 kelihatan nggak teman-teman? Jadi bendolanya lah di bawah bendolan ini LI3. Kemudian dari sini Cing Ying Su Cing. Nah, Cingnya itu ada di sini di apa persendian sini. Haknya itu di sini. Nah, kalau titiknya Dokter Tan atau Master Tung itu kan Linggu Tabai itu loh. Linggu Tabai. Saya lupa namanya. Ini yang linggunya di sini ya. Linggu Ya. Tabai itu kalau nggak salah di sini. Ini Tabai. Nah, Tabai itu LI3 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Benar nggak ada yang ikut ikut kelasnya Dokter Tan nggak? Belum ada ya. Hafal. Itu bukan titik tung ya, Pak ya? Ting juga Tung kayaknya memang Tung tapi juga tak Dokter Tan makainya itu juga. Mungkin awalnya juga dari Master Tung ya. Ya. Dokter Tan itu kayaknya nyimpulkan gitu loh. Gitu. Ini LI3 di sini nih ya. Nah, itu saking pentingnya itu makanya tadi di wushu tadi ada di sini semua. Ini ini LI3. Nah, ya kalau dipakai itu yang sering dipakai itu Master Tung atau Dokter Tan itu Linggu. Kalau ini di sini. Ini juga sangat penting teman-teman. Kalau mungkin gambarannya kalau pakai image ya image-nya Dokter Tan teman-teman nanti kalau belum paham nanti kita bisa diskusi sedikit saya kasih sedikit gambaran aja ini kan yang dipakai kelihatan enggak saya pakai sebentar saya ambil spidol ya nah kelihatan enggak teman-teman ini gabainya kalau sini itu kelihatan ya ini bagian pangkal bendolannya bendolan jari ini dabai. Kemudian ini bagian pertemuan pertemuan metakarpalnya ini pas di sini ini linggu, di sini linggu. Kemudian kalau ini persendian, persendian. Ini kan di sini nih persendian. Nah ini Cing Ying Su, Cingnya ini di sini, Cing sungai. Ini sangat penting juga. Gambarannya seperti ini. Kalau image-nya ya, image-nya. Masih ingat nggak gambar teman-teman yang ada nggak di sini yang tidak ikut Dokter Tan? Biar nanti kalau nggak ikut saya jelasin sedikit.
Atau ikut semua? Tidak, Belum pernah ya, Bu? Ikut ya belum, kursnya balance method. belum. Nah, gambarannya sekilas ya. Gambarannya sekilas gini. Ini untuk image ya, imagingnya. Ini tulang-tulang iya yo. Jadi hmm, Metakarpal. ya dari segini, segini itu metakarpalnya ya, metakarpal sini. Ya, Saya gambar lah biar. Jadi ada imagingnya sebenarnya, Dokter Tan itu. Ini 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 anggap aja kepala, Bu. Bendel ini loh, bendel jari ini. ya, Ini jari ini kepala. Terus kemudian di sini ini leher. Ini leher. Ini kan bendelnya ini kayak kepala loh. Terus ini nih habis nih bendel. Ini bendel ya ini kepala, bendelnya itu ini leher. Ini pas leher. Bisa dipahami teman-teman? Nih, leher toh. Nah, sepanjang ini tulang belakang. Ini tulang belakang. Paham, teman-teman? Terus ini kan pas pojokan sini nih, pas pojokan ini sering dipakai sama sama Master Tung atau Dokter Tan. Ini linggunya ini itu pas kayak kita di pinggang, teman-teman, di pinggang. Bagian lumbal L5S1. Masih ingat nggak? L5S1. Nah, piye caranya ya tak gambarke di sini wae, di sini saya coba gambar. Ini teman-teman butuh nggak sih? Kalau nggak saya lompat biar cepat selesai. Jelasin aja, Pak. Gimana, Bu? Iya, dijelasin. Oh, jelasin ya. Ya sekilas sedikit cobain aja, Pak. sedikit Singkat. gambaran. eh Pak ngeluarin ngeluarin papan tulis gimana sih, Pak? Pak Jeffrey? Kok di sini nggak ada papan tulis ya? Oh, ada whiteboard. Bisa keluar whiteboard saya? Bisa. Ini kepala, atau terus ini tulang belakang, terus ini bagian sakrum. Bisa dipahami ya? Ya, Nah, ini kalau ini kan tulang tadi, jari ya, jari. Iya sih jari. Oh gini nih. Sik. Ini jari. Nah, ini jari. Terus ini kan bendolannya jari. Oke. Ini bendolannya jari juga. Ini metakarpal itu loh teman-teman. Terus ini tulang. Kalau ini kan jempol. Ya sembuh ya. Nanti teman-teman yang bisa ahli, lebih ahli. Sik. Mungkin rodok. Sik. Ini tulang jempol. Anggap aja begitu ya. Ini kan ada. Nah, ini yang silang ini tadi loh, teman-teman. Silangan ini ya. Ya. Ini kan silangan ini tadi.
Nah, di sini ini kan terus ini kan pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan tadi ya. Nah, ini gambarannya begini. Ini kepala. Ini kepala. Paham? Kepala ya. Lah ini kepala nih masuknya. Ini kepala di sini. Bisa dipahami? Terus ini leher toh. Ini juga leher. Terus ini sebenarnya tidak tepat di sini ya. Kurang turun yang tulang pergelangannya. Ada Oh, ya. tulang-tulang apa itu? Yes, ginilah pokoknya. Eh, eh. Ada banyak sih tulang-tulangnya kecil-kecil gini ya. Nah, ini kalau yang di sini bagian ini kan linggu. Ini linggunya, linggu dabai ini linggu kan. Ini dabai kan di sini dabai. Oh, toh. Nah, ini kan leher. Leher, ini tulang belakang teman-teman. Ini tulang belakang. Kalau di paruh berarti di sini torakal, di sini lumbal. Ini lumbal. Ini lumbal 5. Oh, Bisa dipahami ya? Ini lumbal 1. Bagian sini. Lumbal 1. Terakhir ini lumbal 5. Ini lumbal. Ya, lumbal 5. Bagian LI 4, LI area sinilah. Area LI berapa sini sih? 3. Ini pokoknya kalau bagian sini nih teman-teman, ini sudah habis S5. Bagian tulang ekor itu loh. HNP. Kalau HNP sini tuh Bu. Oh ya, HNP banyak sih semuanya ya. Cuman biasanya kan area lumbal. Nah, di sini nih. Ini yang sering dipakai. Saya jelaskan di sini. Pakai kalau gambar saya kelihatan nggak foto saya teman-teman? Kecil ya. Ini loh. Nah, ini pakai ini weh. Kelihatan ya? So, ini saya tutup dulu. Nanti lagi. Ini bendolan kepala. Paham ya? Terus di sini ini leher. Ini kan ada tulang nih. Ini tulang. Kan mentok di sini ini mentok. Ini juga tulang. Kelihatan teman-teman ya? Nah, sini yang dipakai oleh Dokter Tan sama Master Tung itu linggu, daerah sini nih. Ini yang biasanya untuk boyok, berarti area lumbal 4, ya sekitar lumbal 4 lah ya. Nah, kalau yang dipakai penghabisan sini, ini ini bisa dipakai untuk berarti S terakhir ini S5 ya. Ini S5. Ini berarti antara sini ke sini ini bisa dipakai untuk sakrum. Di sini sakrum ini. Ini ke sini ini sakrum. Kalau sini lumbal, ini lumbal. Ini bagian ke sana, ini torakal dan bagiannya lumbal. Bisa dipahami pora gitu. Jadi Allah. teman-teman sederhananya ya, kalau mau nyasar untuk sakit nyeri pinggang, pojokan sini biasanya. Linggu. Terus bagian dabai sini. Kenapa? Kenapa dabai yang disasar? Pertama, alasannya ini bisa bolak-balik.
bagian sini, bondolan ini itu bisa diimage-kan sebagai sakrum, area sakrum. Yang bendolan ini loh, bagian sakrum, tulang ekor. Berarti bagian sini itu bisa dipakai sebagai area lumbal, pojokan, L5, S1, kayak gini nih di sini. Ke sana naik berarti di sini nih nanti untuk bagian kepala, berarti leher, leher di sini nih, leher. Ke sana, pokoknya bolak-balik. Gitu dari logikanya Dokter Tan, imagingnya pakai seperti itu. Atau pakai kalau logikanya bagian fisioterapi atau bagian kiropraksi, tulang itu kalau yang error bawah, yang atas menyesuaikan. Mesti ada kompensasi. Jadi kan seperti ini kalau bagian ke sana ini bagian atas berarti menyesuaikan gitu untuk menyeimbangkan. Makanya disasar linggu dan dabai, atas dan bawah. Nanti sambil nanti kalau belum paham di diskusinya nanti ya teman-teman. Ini sekilas saja. Terus kita masuk lagi, saya lanjutkan sekilas sebagai penutup lah. Ini saya punya hutang dulu untuk membawakan perihal segitiga besi, teknik segitiga besi. Nanti teman-teman untuk titik-titiknya ini bisa dibaca sendiri. Ini sampai titik gabungannya ya. Titik ini contoh penerapan titik ibu dan anak untuk terapi. Ini kan titik ibu dan anak nih. Ibu dan anak. Jadi ini untuk LI-nya berarti LI 11, LI 2. Anaknya LI 2 ini sudah kita nggak bahas kenapa dapat dari mana angka-angkanya ini, tapi kita langsung aja di sini karena waktunya habis ini ya. Jadi gini, kasusnya, contoh kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien, diketahui bahwa elemen logam pada pasien berada pada kondisi ekses. Elemen logam itu apa teman-teman? LI ya, large intestine, usus besar sama paru. Maka strategi dan langkah penanganannya adalah sebagai berikut. Ini yang kita ketahui ekses kondisinya. Lewat apa? Pemeriksaan, bisa lewat nadi, bisa lewat pemeriksaan yang lain. Nadi itu misalkan ketidakseimbangan antara cun kanan dan cun kiri itu tidak seimbang. Maka kita ambil misalkan yang paling berat itu kondisinya kan cun kanan misalkan. Itu elemen logam. Nah kondisi ekses, jadi ini dia lebih kuat daripada cun kiri misalkan. Strategi 1, sesuai prosedur penanganan pada wusing. Wusing masih ingat teman-teman, 5 elemen itu. Jika defisien, maka kuatkan ibu. Jika ekses, maka reduksi anak. Nanti saya kasih gambaran lagi, gambarannya. Jika diketahui elemennya logam, kondisinya ekses, strateginya adalah reduksi elemen air. Gambarannya, kok reneng anune ya. Ini saya kasih gambar elemen-elemennya ya. Ini saya tutup dulu. Untuk masih ingat nggak teman-teman wusing? Kalau Ya, saya kasih gambaran lah. Biar ada gambarannya wusing. Ini nih. Ini masih ingat? Ini diketahui elemennya yang kuat tadi elemen apa? Logam. Di sini ini kuat. Ya, ini saya kasih ini. Ini elemen logamnya kuat. Diketahui elemen logam kuat. Terus apa lagi? Jika elemennya kuat, maka direduksi bagian anaknya.
Anaknya itu ini kalau logam itu kasusnya, ini ibunya, belakangnya itu ibunya, anaknya itu bawahnya gitu. Itu sederhananya seperti itu. Kalau ini berlebihan, kuat, terlalu kuat, maka direduksi anaknya, ini yang dikurangi. Direduksi, dibocorkan gitu loh. Nanti biar ini gelondor semua, ini kan penuh. Biar dikurangi, ngisi ke sini. Ini kan dikurangi, dibuang. Dibuang, biar ini ngisi ke sana. Nanti biar ini kosong, seimbang. Bukan kosong ya, berkurang, kemudian akhirnya seimbang gitu loh. Ini berarti direduksi airnya. Paham ya dari situ ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Jika kurang, maka kuatkan ibu. Kalau ini tadi kasusnya ekses, berarti direduksi elemen airnya. Penerapannya gimana? Nih, penanganannya reduksi titik anak dari elemen logam. Elemen logam titik anaknya apa? Air, elemen air. Paham enggak? Si. Ya. Ini kelihatan enggak? Busing, diagram busing. Iya. Nih. Ini kan elemen kasusnya ada di sini. Kasusnya ada di sini toh. Ekses. Maka direduksi airnya. Airnya direduksi. Airnya direduksi ini dikurangi, dibuang. Agar nanti dari sini mengisi ke sini. Maka ini nanti bisa normal sendiri. Berarti ini dibuang. Dikurangi. Ya. Dengan tekniknya ini tadi. Titik anak dari logam kan air tadi ya, air. Nah, titik airnya ini, titik anak dari ini kita ambil rumusnya dari sini. Nih titik anak. Elemen airnya ini kan kita ambil UB 65 dan kidney 1. UB titik anak dari UB titik anak dari kidney. Ini UB kan di sini. Jadi kan titik air tadi ya. Yang kita ambil kan titik air yang kita reduksi. Titik anaknya. Jadi di sini. Paham nggak? Tadi kan ada kasus LI-nya yang berlebih, atau berlebih, ekses. Maka caranya menyelesaikannya direduksi anaknya api, anaknya logam itu kan apa? Anaknya logam air. Ini kan logam. Logamnya berlebihan, maka kita reduksi air. Air itu anak dari logam. Nah, ketemu air, elemen air itu ini loh. Ini kan water toh. Water. Terus ini water. Paham ya? Ini kan metal, tanah, api, kayu. Nah, ini kan ketemu water. Ini yang kita ambil ini. Yang kita ambil ini untuk selesaikan. Water sama water ini. Nah, karena ini anak, kita ambil titik anaknya. Selesai. Berarti kita coblos UB65 dan kidney 1 untuk kasus logamnya terlalu kuat. Logam itu berarti ada di sini loh. Ini logam, ini logam. Nah, biar panas di sini lah. Gitu. Ini caranya. Belum paham ya? Saya ulangi paling sederhana Saya lagi. belum paham, Pak. Pak, Supaya maaf. adanya nyantol. Pak, Belum, maaf. belum, Itu belum. Pak, maaf. Kalau anaknya itu bukan pakainya yang LI2-nya aja. Oh, jadi pakai ke UB. Loh lah, LI2 itu kan titiknya sendiri. Enggak dari enggak alam ya, maaf. Apa pemahaman saya salah? Kayaknya anaknya dari yang tadi logam juga di LI2 pakainya bukan gitu. Ya, ini
itu bisa menggunakan itu bisa. Ini versi lain, itu menggunakan titik sendiri. Oh iya iya iya. Paham Oke, maksudnya? maaf. Ada beberapa Ya, versi. ya. Oke, Monggo. saya ulangi ya, saya ulangi lagi, saya ulangi. Dan semuanya paham semua. Kasusnya, ya, kita ketemu kasus setelah pemeriksaan lidah, apalah pakai nadi, yang paling ekses, ketemu titik yang paling bermasalah, itu adalah logam. Paham ya? Ini kasusnya, ketemu pokoknya logamnya ekses. Clear, sudah paham? Terus, pertama, cara menyelesaikan bisa menggunakan titik logamnya yang dikecilin langsung. Paham? Ini tadi yang dipakai Bu Indah. Langsung dikecilin di titik logamnya langsung. Berarti di anaknya. Titik anaknya logam di sini nih. Lu5, Li2. Ini kan titik anak yang direduksi. Reduksinya gimana? Pakai stimulasi ada beberapa teknik. Tekniknya eh, mereduksi itu di stimulasi kuat, di cok 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 gitu, atau diketarin. Kalau elektrostimulator saya nggak tahu, saya nggak pakai itu. Itu bisa dicepet gitu, distimulasi cepat banyak itu untuk membuang panasnya itu. Jadi untuk mereduksi. Jadi di titik Lu5, Li2 ini titik diri sendiri, logam. Paham Ibu, Pak, teman-teman ya? Titik logam, metal sama metal. Ini kan metal nih. Ini titik dirinya sendiri. Kan yang direduksi berarti anaknya toh. Ini anaknya direduksi. Des, des. Clear teman-teman? Langkah 1 itu. Langkah 2, kita bisa menggunakan elemen anaknya. Elemen anak ini kan kasus. Ini kan kasus nih. Ini elemen kasus. Elemen kasus. Jadi menggunakan titik diri sendiri itu maksudnya begini. Ya ini tadi ya. Nah sekarang kalau langkah kedua, alternatifnya ya. Kita menggunakan elemen anak. Elemen anak. Nah ini saya pakai warna hijau. Elemen, enggak kelihatan. Pakai warna apa ya? Ini aja. Elemen anak. Elemen anaknya logam apa? Logam, setelahnya logam. Jangan. Air. Ini, Kayu. Kayu. Logam, ini. Cek. paru-paru logam, jal air. Kayu. Ah, Air, Pak. Ini. Air. Salah ya? Nih. Ini kan logam. Halo? Air, Anaknya apa? air. Iya, ya, Air. lupa, lupa. Ini Air. air. Ibunya logam apa? Tanah. Tanah, Tanah. Oke, sip, udah paham semua. Anaknya logam? Air. Air. Ini. Tak putar-putar. Ini ya. Sebentar, kalau ada yang masih belum paham, mungkin bisa bantu. Ini kan logam. Lah ke sana, kalau arah panahnya ke sana, ini anak. Anaknya logam, air. Kalau ke sana, ini belakangnya, ini ibu. Berarti ibunya logam apa? Tanah. Paham ya? Gampang toh? Saya share screen yang tadi. Ya, hilang guys. Saya ulangi. Ini tadi yang kasus pertama pakai titik dirinya sendiri sudah paham ya? Ada yang belum paham? Nah, sekarang kalau ini kan kasusnya tadi kan elemennya elemen wah jadi agak panjang teman-teman waktunya jam 9. Ini elemen logam kasusnya kan ya. Ini yang ekses. Nah, anaknya logam apa? Air. Air. Elemen air.
Oke, ketemu. Ini elemen anak. Elemen anaknya air. Ini kita reduksi, kita turunin. Gitu. Air itu ada di sini. Ini air. Nah, kita pakai titik-titik ini, titik-titik anak. Ini kita juga bisa pakai ini. Itu nyari titiknya dari mana, Pak? Ini titik anak, ibu dan anak, nyari di mana aja titik ibu dan anak ini ketemunya ini. Udah fix, Sudah pasti. sudah pasti. Udah fake. Jadi ada sebenarnya ada cara nyarinya ya, filosofi di balik ketemu ibu dan anak itu gimana ya nanti lain kali. Tapi ini nyari di internet di buku-buku titik ibu dan anak ini. Bisa ini fix ini semua sama semua. Titik ibu dan anak. Pertama tadi ya kalau pakai elemen dirinya sendiri berarti pakai ini anaknya ini yang direduksi. Pertama, oke, paham ya? Ini titik logam, logam titik dirinya sendiri. Ini titik anak air, pakainya ini. UB 65 kidney 1. Udah di titik situ kemudian stimulasi untuk meredakan. Atau tadi kan cepet ya. Atau bisa menggunakan metode lain Sama itu anak. dengan membiarkan selama lebih dari 20 menit. Lebih dari 20 menit itu dia untuk memasuki ke parasimpatik nerve, parasimpatik, kondisi parasimpatiknya itu direlaksasi. Itu melebih dari 20 menit. Jadi ditusuk, dilepaskan, ditinggal selama 1 jam, kayak gitu 45 menit, kayak gitu itu langsung mereduksi. Sudah ketemu 2 langkah ini tadi ya. Ini kan alternatif 1, pakai titik dirinya sendiri, titik kasus. Anaknya kan, langsung anaknya yang direduksi. Ini ditusuk, ditinggal 20 menit, ditinggal 45 menit, tinggal 2 jam, tinggal besok pagi, kayak gitu tuh. Ini kalau pakai alternatif kedua, menggunakan titik anak. Titik anaknya itu titik air, elemen air. Nah ini pakai di sini, UB65 kidney 1. Clear teman-teman ya? Oke, terus selesai. Terus saya lanjutkan. Kemudian ini tadi ya, reduksi elemen air. Penanganan 1, nah ini ketemu toh. Reduksi titik anak dari elemen logam. Elemennya logam ada anak dari elemen logam, elemen air. Elemen airnya anaknya apa aja? UB65 kidney 1. Seperti tadi. Terus kemudian strategi 2. Pakai segitiga besi. Nyandak pura waktunya yo. Tadi mulainya mundur, Pak. Iya sih. Nah, ketemu di sini. Sebenarnya gampang kalau ini. Ini kan ketemu kasusnya kan metalnya yang ekses ini panah merah. Gerak-gerak kan metal, logamnya kan ekses. Dieng, atau pertama pakai pakai caranya pakai titik dirinya sendiri yang direduksi titik metal, titik logam. Kemudian pakai ini yang direduksi itu juga ini panah ke atas itu mentonifikasi ini mereduksi ya. Tanah titik ke bawah itu mendinginkan ya, mereduksi ya. Jadi yang kita reduksi metal sama air. Terus kita kuatkan api. Ada yang bisa paham dari sini? Kenapa bisa begini? Diulangi, Pak. Ulangi. Ini kelihatan enggak sih panahnya gerak-gerak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Lagi jalan itu panahnya. Oh. Nah, ini kan kasusnya metalnya ini toh. Metalnya ini kan ekses, bener nggak? Kasusnya. Ya. Nah, terus caranya ini yang dimanakan segitiga besi itu ini loh. Ini segitiga.
Nah, caranya ini kita turunkan karena ini ekses. Ini kita turunkan. Des, bener ah? Bener toh? Pakai titik kasusnya sendiri tadi loh. Ini kita turunkan. Kita reduksi langsung di titiknya. Biar tambah kuat lagi. Pertanyaannya. Biar tambah kuat lagi. Tadi alternatif kedua tadi apa? Titik anak. Biar Bener kan? Tapi Oke. kok anaknya waternya dilemahkan dulu, Pak? Maksudnya pakai titik anak juga gitu. Ini Kan alternatif kalau beda pakai lagi dengan tadi. Ini beda lagi, beda teknik. Ini teknik segitiga besi ya. Ini kan hmm, KI, anak juga yang motornya juga diturunkan. Nah, ini kita pakai 3 elemen ini yang kita sasar. Ini 1, 2, 3. Jadi ini metalnya ini langsung kita turunkan sendiri. Ini langsung kita reduksi di metal titiknya dia sendiri. Ini kan kuat banget, panasnya banget itu loh. Makanya kita sampai pakai teknik segitiga besi itu karena saking ini kuat banget. Ini kita reduksi metalnya itu, kita reduksi. Airnya juga kita reduksi. Anaknya, kenapa paham ya? direduksi, Pak? Kenapa nggak dinaikin ya? Kenapa nggak dinaikin? Mm-mm. Saya ulangi. Excess harus diturunkan, excess. Iya, Kalau Prinsipnya, prinsipnya ini satu, Tapi kok airnya ya? satu. Enggak. Prinsipnya, kalau dia ekses, yang diturunkan apanya? Anaknya, Anaknya. anak. Mm-mm. Anaknya itu diturunkan. Mm-mm. Kalau dia defisien, diapain? Ibunya. Ibunya. Ini sudah 2 prinsip ini dipakai, dihafalin. Ini berarti di tonifikasi, atau Mm-mm. benar nggak? Mm-mm. Nah, ini karena ini kasusnya ini kan ekses. Mm-mm. Anaknya mana anaknya metal? Ya, air. 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 Oke, airnya kita turunkan, ibu-ibu. Nih, kita turunkan nih. Bapak-bapak, kita turunkan. Nih, langkah 1. Langkah kedua, titiknya dia sendiri kita turunkan juga. Oke, sini paham semua? Ini kan titik anak ini. Ini anak toh. Ini kan anak toh. Ini kan titik kasus toh. Kan kasusnya dia panas, maka diturunkan langsung ini, langsung diturunkan gitu loh. Paham ya? Ini langsung kita turunkan, jebret kita paksa turun. Ini ya kita langsung paksa turun. Anaknya kan, anaknya kita reduksi, kita buang biar dia ngalir ke sini, ngisi di sini. Sampai sini wes paham ini ya? Berarti itu 2 titik lah, Pak ya. Ibu dan anak kita tusuk lah ya. Ya betul. Bukan ibu dan anak. Kalau ibunya kan di earth ini, Iya, dirinya sendiri sama anak. sendiri sama anaknya. Satu lagi Bu, ini kan 2 nih. Satu lagi, ini fire. Kenapa kita ngambil fire? Ada yang tahu? Segitiga besi. Ya, kenapa? Kenapa? Panas. Panas. Ini diapain? Fire-nya diapain? Diturunkan. Diturunkan. Kok dinaikkan ya? Kok dinaikkan gitu ya? Kenapa kok begitu? Karena Dinaikkan. dari Karena ini ngontrol. Elemen itu kan ngontrol. Paham anakku nggak? anaknya. Ini Salah kan Tambah menguatkan lagi. ini. Ini kan Untuk menguatkan logam. Enggak. Nah, ini loh. Ini kan panahnya ke sini. Ini kan mengisi menguatkan toh. Ini kan mengisi menguatkan. Ini mengisi menguatkan. Kalau ini kan mengontrol ke sini. Hmm. Mengontrol itu apa? Menurunkan. Menyerang, menurunkan. Tapi itu tandanya ke atas panahnya, Pak. Makanya kalau ini dikuatin, maka otomatis metalnya jadi turun. controlling ini ya, controlling Betul, kontrol. Ini kan fungsi kontrol ini yang biru ini loh. Ini loh, ini fungsi kontrol. operating sequence apa itu? Fungsi kontrol, fungsi melemahkan itu loh, Bu.
fungsi apa nih? Menindas. No. Menindas ya, menindas. Nah, masih ingat toh nek menindas bahasa Oh, menindas. ini kan bahasa Warna menindas biru. ini. Makanya Ya. kita band metalnya itu bisa tertindas itu diapain sih? Ya udah kita tindas pakai ini yang kita kuatin. Yes, kita kuatin biar dia bisa menindas ke sini. Paham? Nah, ini Oh, jadi metal sama water itu dilemahkan, tapi ah, dikuatkan. ini dikuatkan karena ini dia yang akan mengontrol ke sini toh. Dia akan menindas ini loh, menindas metal. Jadi kita keroyok bareng-bareng. Ini kita kurangi semua kan dikosongi. Ini kan kalau kita turunkan belum tentu dia langsung dingin, belum tentu dia langsung berkurang, belum tentu dia langsung kosong. Jadi masih butuh proses. Biar kuat lagi kita serang pakai sini. Kita serang, yuk serang ke sana, ditindas sama fire ini. Gitu. Ini kalau misalkan dengan bantuan nadi itu seperti apa, Pak, denyutnya? Hah? Kalau nadi? Iya, Kalau nadi, jadi yang metal itu nggak teraba, water nggak teraba, terus apinya kenceng gitu, atau gimana? kalau Eh, ini, atau kalau nadi ya, nadi itu bareng gini. metal? Nadi bareng itu kita nyari kasusnya ya, kasusnya aja misalkan. Ini kan ini sudah paham belum? Sampai sini dulu saya. Nanti habis itu kita cari. Iya, jadi metalnya kenceng, waternya kenceng, misalkan kalau di nadi, terus fire-nya Oh, bukan bukan ini. beda. Ini enggak di nadi. Jadi ketemunya kita hanya ketemu nadi metalnya Penusukan. itu kuat aja. Nadi di metalnya ini terlalu kuat. Gitu aja. Yang lainnya kita kan ini proses Kan ini, penusukan Pak, jarum. kan sebelum kita lari ke sini di kasusnya Nah, apakah ini eksis atau defisiensi kan sebelum tindakan itu kan ada diagnosanya dulu Pak. Ininya maksudnya dari enggak, Keadaannya ini makanya gimana? makanya diagnosa dari dari diagnosa ketemu kasus masalahnya ditemukan bahwa kondisi metalnya ekses. Nah, kondisi metal itu bisa usus besarnya ekses atau paru-parunya ekses gitu loh maksudnya. Yang lainnya enggak ada masalah. Yang bisa lainnya normal. ketahuannya kan dari nadi sama lidah gitu kan Pak. Ya Maaf. intinya kan ini kita pemeriksaan semuanya. Akhirnya ketemu bahwa yang paling bermasalah adalah ekses di bagian usus besar misalkan atau ekses bagian paru-paru misalkan seperti itu. Jadi ekses toh ketemu ekses. Yang lainnya normal gitu loh. Bisa Pak dipahami? Satria tanya Pak, Ya ya. kalau tadi yang organ paru, berarti anaknya yang di metalnya itu yang paru. Kalau waternya pakainya yang itu, yang ginjal. Jadi maksudnya cangcang semua atau cangfu-cangfu semua dipakai? Hmm, maksudnya gimana tadi Bu? Misalkan gimana? Tadi kan logam, logam Heeh, bermasalah. Nah, heeh. waternya itu pakai KI atau KI dengan UB juga. Terus fire-nya SI sama apa jantung. Gimana Pak pemakaiannya nanti? Kalau ini Berarti nanti kasusnya begini. ada enam titik gitu ya Pak ya. Ada Ini enam nih, titik nanti gitu. kan adanya titiknya seperti ini ya. Jadi ini saya tunjukkan. Tadi kan ketemu saya dari sini kan ketemu ini ekses logam. Halo, lemahkan elemen langsungnya, berarti elemen logam. Benar nggak? Ya, Clear. Lemahkan elemen ya, anak, clear. ya, Air toh, ya, paham ya? Nah, kuatkan elemen pengontrol. Pengontrolnya tadi ya. apa? Elemen api. Di Clear jantung. di sini ya. Nah, sekarang begini. Ini cara penanganannya sekarang. Penanganannya lemahkan elemen logam dirinya sendiri. Kalau dia masalahnya di paru-paru ya paru-parunya aja yang disasar gitu. Atau Ya. kalau mau ya di dua-duanya disasar bisa.
titiknya LU sama LI gitu loh. LU5, LI2. Ini kan secara umum kan, kasusnya saya tidak menunjuk kasusnya LU apa LI-nya. Ini dua-duanya yang kita sasar. Terus lemahkan juga elemen anak dari elemen logam. Elemen anaknya logam apa elemen air. Elemen air itu UB65 sama kidney 1. Clear toh? Yang ketiga, kuatkan elemen pengatur dari elemen logam. Elemen apinya, elemen api berarti kan ini ibunya. Ini kan penguatan toh, kuatkan. Karena ini kuatkan, maka ini tonifikasi ibu. Ini kan anak nih, lemahkan anak. Lemahkan anak. Nah, ini kan karena kuatkan, berarti ibunya. Ibunya elemen logam yang tadi loh, api. Ibunya elemen api. Ini HT9, SI3. HT9 ini. Ibunya elemen api ya. Ini loh, ibunya elemen api. Elemen api mana? Ini api. Yang bukan yang ini. Ini. Elemen api, ibunya apa? HT9 toh. Ini kan ibu. Paham teman-teman? Ibu elemen api. Nih, HT9. SI3. Ibu SI3 HT9. Ibu SI3 HT9. Cocok. Benar nggak? Iya. Clear. Selesai. Itu sekilas tentang materi meridian khusus besar teman-teman. Ya Allah, ini karena materinya banyak banget, jadi agak kemerungsung cara ininya ya, penyampaiannya sekilas-sekilas. Nanti kalau ada teman-teman yang belum paham bisa sharing-sharing bisa di forum ini atau lain kali. Gitu aja teman-teman untuk sharing saya malam ini. Belum, Habis, tanya dulu. oh iya, habis ini kan tanya jawab toh. Tapi ini Ya. untuk materinya saya cukupkan. Gitu. Nah, silahkan saya kembalikan ini sudah ada Bu Ivana atau Pak Rapung. Kalau enggak, ya langsung aja. Izin Pak tanya Pak. Ya, ya, Tadi yang silakan. jing tadi yang di diagram itu itu tuh jing 2 kan ada atas yang satu rawa yang satu itu apa? Jing yang apa tuh ya? Yang kedua, yang ketiga tuh apa sih? Susum sama river ya? Satu jin, satu jin. Eh, River apa Oh ya, faktor yang sama-sama memang. Tulisannya sama-sama jing semua. terus Itu tapi kan tulisan huruf Chinese-nya kan beda. iya, dipakai yang mana dia lebih cenderung jing yang mana? Jing river ya? Maksudnya gimana, Bu? Cenderung dipakai gimana maksudnya? Bukan yang katanya ada di bagan itu loh. Tadi ada yang dari yang luo-luo tadi itu loh, Pak. Yang gambar bagan tadi yang ada Oh, kesun, ke luo, jing, jing luo, sun. oh, sebentar, bentar. Itu artinya apa itu? Jingluo. Oh, beda lagi. Kalau ini dia kan wushu. Wushu itu Lain transporting dengan itu point. ya? Kalau Hmm. jingnya kalau jingnya yang wushu, wushu itu yang 5 su, su itu transporting point yang tadi. Jingnya Iya, tadi kan ying jing ya, jingnya itu jing spring sama ying jing su jing. Nah, spring sama river. Jadi artinya kalau di transporting point, jingnya itu bisa jing artinya mata air, bisa jing artinya sungai. Itu kan yang ya, di transporting point. Tapi ya, kalau yang jingluo ya. itu eh, artinya tadi apa bagian yang tadi loh pembuluh darah tadi loh Bu. Oh, jin, jin. Iya, 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 iya. Mungkin Sama-sama beda. ininya sih, sama-sama tulisannya kalau
kalau Latinnya tulisannya memang JING semua, 3 itu, tapi beda artinya masing-masing. Gitu. Jadi kalau Ya, Cingluo, jadi kalau yang Bagan pengertiannya jingnya apa artinya jadinya? kalau di mana Bu? Yang di Bagan tadi Jingluo itu artinya Ini saya bukain lagi ya. Ini dari Kendall, Donald Kendall, sudah saya share, nanti bisa dibaca yang saya share di grup dulu bukunya. Nah, ini kalau ini saya share screen. Nih, kelihatan enggak? luar dan dalam ya. Ini kan jingnya di sini nih. Ya. Ini jing, ini luwuk. Nah, luwuk keluar lagi, ini kapiler, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu yang di ujung. Nah, ini nanti di sunnya itu titik-titik akupuntur itu di sunnya itu. Sun sama luwuk itu nyambung ke sini. Jadi permukaan dia di apa? Nodul-nodul. Jadi simbol-simbol ada di situ, ada saraf, ada pembuluh kapiler, ada pembuluh limfatik. Istilahnya neuro apa sih lupa saya. Gitulah. Saya lupa Ya, namanya. ini juga su juga membingungkan. Saya kira masih nyambung dengan yang tadi. Beda berarti ya, Pak ya. Beda. Sujing itu beda. Kalau ini pembuluh darah lah, Bu. Pembuluh Gampangnya darah. pembuluh Ya. darah ini Kalau yang besar, itu ini apa? yang percabangan kecil gitu loh. Su-nya itu Pak sampingnya? Ya ini transporting point. Ini yang busuk tadi. Oh Ini gitu. busuk. Ini 5 su tadi loh busuk. Oh, Wusu. Nah, wusu. Terus kemudian kan kecil lagi kan bercabang lagi jadi cing. Cabang lagi ini cabangan percabangannya ini di luwuk. Nah, percabangan lagi ini pembuluh kapiler. ya Ini ya. kalau naik ini aorta. Aorta itu pembuluh darah yang besar itu loh, Bu, keluar dari jantung. Gitu. Jadi ini pembuluh darah semua ini arahnya. Ini arteri, ini vena. Ini arteri, ini vena. Ini arteri, ini vena. Tuh. Jadi dari jantung ke aorta, aorta ke ini loh, sumai ini loh. Ini wusu ini, wusu sumai. Mai itu kan nadinya ya pembuluh darahnya. Ini jingmai, luokmai, nah, sunmai, fine vessel ini loh. Ada kapiler, ada arterioles, kapilaris, ada venules. Seperti itu teman-teman. Monggo silahkan kalau ada yang belum paham lagi ditanyakan. Paham semua ya? Tapi ini sekilas-sekilas tok. Jadi kalau kepengen lebih memahami, nanti teman-teman bisa baca bukunya sendiri di Donat Kendall. Ini kalau teman-teman ini tadi saya sudah izin sama Bu Ivana, ini saya rekam. Nanti saya upload di YouTube. Kemudian nanti untuk source-nya, buku-bukunya saya share ke teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya yang titik yang di atas yang tadi itu yang apinya itu P Api. apa yang api ya itu titik apa itu? Maksudnya titik apa itu titiknya titik nomor berapa gitu, Bu? Iya titiknya nomor berapa? Oh, ini. Sebentar, saya buka PowerPoint-nya aja biar gampang. Atau ini, ini lebih gampang lagi juga. Saya kan ngambil itu bisa dari buku, bisa dari internet. Yang penting Ibu tahu konsepnya ya. Kalau titiknya aja tinggal ngambil dari Iya. internet, tinggal ngapalkan gampang. Ini saya ambil ini. Nah, kayak gini nih. Ini titik ibu dan anak secara umum seperti ini, gitu. Jadi ini tadi kan ketemu fire kan, api kan.
Nah, kita mau mentonifikasi apa? Mereduksi. Kalau Tonifikasi. mentonifikasi berarti apa? Ibu atau anak? Ibu. Eh, Ibu. Tonik. anak ya. Ibu kayaknya. Kalau tonik berarti ibu. Reduksi mesti anak gitu. Pokoknya dihafalkan kalau direduksi itu anaknya, tonifikasi ibunya. Oke, oke. Gitu. Ibaratnya gini aja Bu, kalau ke anak-anak ya, ke anak-anak. Misalkan kita ngelihat seseorang itu, kita ngelihat di jalanan misalkan ya, ada seseorang sama ibunya, seseorang sama ibunya. Ketika kita lihat dia itu nggak punya uang, padahal di situ ada ibunya, kita kasih anaknya, itu anaknya kuat tapi ibunya tetap lemah. Benar nggak? Kalau misalkan ada di jalanan itu ada orang miskin gitu itu, ada seseorang sama ibunya. Kalau kita kasih ibunya, otomatis si ibu akan memberikan ke anaknya jajanan. Anakku. Benar nggak? Ya. Jadi cukup kita kasih ibunya gitu. Nanti anaknya otomatis akan kopen, terpelihara. Iya, Gitu. iya. Itu tonifikasi. Itu tonifikasi. Tapi kalau mereduksi, jadi misalkan orang tuanya kaya, jadi orang misalkan ya, misalkan orangnya ini kepingin memiskinkan seseorang gitu ya, itu jadi dia bisa tidak memiskinkan orangnya itu, tapi diambil hartanya dari anak. Anaknya itu dihabisin, direduksi. Otomatis kan orang tuanya ini kan ngasih gitu toh. Ngasih terus sampai nanti orang tuanya jadi miskin karena anaknya habis terus. Salah. Jadi yang dikeluarkan, yang dimiskinkan itu anaknya, otomatis orang tuanya miskin. Pak, kalau seandainya kasusnya kita balik nih, itu kan tadi kan kasusnya eh apa ya? Eh apa sih? Aduh lupa. Ekses kan. Hmm. Nah, kita balik misalnya defisiensi, maka terapinya sama atau berbeda. Sama, misalkan ya kasusnya. Apa kasusnya apa? Yang Defisiensi kan tadi kan ya, ekses kan, pilih tetap pasalnya metal ekses atau kan. ganti elemennya. Sama aja elemennya biar kita Oke. bisa mengetahui perbedaan kalau ekses itu Nah, bagaimana, defisiensi itu bagaimana. anggap aja ini elemennya metal ya. Kita ketahui dari pemeriksaan bahwa metalnya itu lemah, defisien. Berarti Ini, ibunya, hah? ibunya tanah. Apa Bu? Iya maksudnya, ya Enggak, Pak. kita meriksa. Iki nol, nol kita cari pasien lain. Ya pasien baru nih, ini pasien baru. Kita periksa metalnya itu lemah. Terus gimana caranya? Defisiensi Yang dikuatkan tanahnya. Yang dikuatkan tanahnya. Berarti kan metal, ibunya metal apa? metal ya tanah. Ibunya metal tanah. Kita kuatkan tanahnya. Selesai. Oh, Kita bisa begitu. menguatkan dari sini. Ini kan ibunya bisa kita kuatkan langsung di titik sendiri ini. Titik sendiri, Bisa kita kuatkan juga dari titik ibunya. ibunya. Ibunya juga. Kalau yang pakai segitiga itu sama juga. Bisa juga. Berarti apa titik titik pengontrolnya? Tetap Pakai wood apa tuh? Pakai lever Titik ya? pengontrolnya metal apa? Lever. bukannya Api. tetap yang segitiganya itu. Api ya, pengontrolnya api. Perikardium. Kan api Hati ya jantung, api jantung. tahu, jantung tahu di sini tahu. Tetap. Berarti ini kita apain? Atas apa ke jantung?
dikuatkan. Yang Liver. Pak, dikuatkan. Ini kan begini. Ini kan kasusnya begini toh. Ini elemen api. Api ya. livernya, Bang. Terus ini kayu. Hmm, Terus ini pan- tanah. air Tanah toh. tanah. Terus ini logam. Terus ini air. Ini api toh. Hmm, Ini segitiga. kan kondisinya metalnya itu logamnya itu defisien. Maka Kan kita kuatkan tanah. ininya. Tanah. Toh. Nah, Bener nggak? ketiga kayu. Pak Ketiga Satrio berarti ini pas menusuknya itu diambil 6 titik ini atau dipilih salah satunya? Pilih salah satu deh kayaknya. Bisa, 3 bisa titik. semuanya ini 6 titik semua bisa. 6. Tuh. Ya, 6 titik. Mm. kayu, Pak. Untuk segitiga itu loh, segitiga Ini besi. kan ini toh, ini kan dari sini, ini kan ketemu baru 2 elemen ini. Elemennya kan Hmm. ini. Oh, Ini kan ini lemah toh. Berarti kita kuatkan di sini, terus kita kuatkan juga ininya kita kuatin, toh. Terus Hmm. apa yang mengontrol di sini? makan. Hah? Ke segitiganya kemana? Ke kayu apa ke air? Masuk ke air, Pak. Ini ke sini juga. Ini Ini kan melemahkan sini. Berarti ini yang kita turunin. Biar tidak terlalu ngontrol. Paham tidak? Biar tidak terlalu nyerang gitu loh. Api diturunin berarti titik anak enggak? Ini kan begini Anaknya. ke sini kan menghidupi toh. Hmm. Terus di sini ngontrol, toh? Ngontrol. Nah, biar ini dia tidak terlalu ngontrol, kita kurangi kekuatannya dengan cara ininya yang kita turunin. Turunin. Berarti Pakai titik anak ya, Pak? Ya, ya pakai titik anak, kita akan turunin titik pakai 7. anak. Ini. Yes. Ini kan berarti kita berkurangi kekuatannya serangannya ini loh, biar tidak ini sudah lemah masih ditindas lagi. Berarti kan ini kita hapus tindasannya ini, kita lemahkan aja ini apinya biar nggak terlalu nindas. Tuh. Jadi bentuknya tapi nggak segitiga ya, Pak? Ya segitiga no. Segitiga Nah, tetap tetap segitiga, Bu. ini segitiga nih. Bukan segitiga yang melintang berhadap-hadapan gitu nggak berarti ya, bukan ya? Ini kan segitiga nih. Ya segitiga juga sih. Kasusnya beda lagi Pak yang HT7 sama SI8. HT7, SI8. Nah ya ini untuk anak, untuk reduksi. Enggak, tadi kan kasusnya yang untuk mengontrol Nah ya ini logam itu toh. apinya Apinya kan kita HT9 sama turunin. SI3. Kita turunin ini. Kita turunin pakai HT7 SI8. Ini kan kasusnya logamnya lemah. Lemah. Kalau logamnya kuat, Bu, pakai titik ibu, HT9 sama SC3. Oh iya iya iya. Ini nih, ini anak. Kalau ini ibu. Ya Paham ya? itu tadi berarti pertanyaan saya tadi, kalau misalkan pakai segitiga besi, 6 titik dipakai semua. Iya. Tadi soalnya suaranya Pak Satrio putus-putus. Oh, putus-putus. Kita bisa kayak pakai 6 titik. Kalau ini tadi kan saya kasih contohnya dengan pemeriksaan nadi. Jadi kan nadinya begini caranya. Bisa penggunaan berbagai macam ini ya pemeriksaan, intinya kita akan mengetahui mana dia organ yang paling bermasalah gitu loh, paling ekses atau paling defisien. Itu apa ketemu toh. Kalau pakai pemeriksaan nadi itu dari Chun Kwanche itu mana yang tidak seimbang antara jari dan jari telunjuk sama jari telunjuk ini seimbang pora sama. Yang jari tengah sama jari tengah sama enggak? Sama. Ini sama enggak? Sama, berarti normal semua. Atau apa kalau jari telunjuk kita cek nadinya kanan kiri. Des, satunya di permukaan, satunya kok hilang, enggak ada tenaganya belas. Nah, berarti itu yang bermasalah. Itu defisien gitu. Itu kalau nadi. Kalau pemeriksaan lain misalkan yang ini paling bermasalah itu lidahnya merah bagian ujung, berarti kan jantung. Kayak gitu itu misalkan.
ada kan pemeriksaan pemeriksaan anamnesa kayak gitu itu. Pemeriksaan berbagai macam. Intinya kita temukan satu elemen yang paling bermasalah atau organ yang paling bermasalah. Nanti kita selesaikan dengan cara ini. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Pak Satrio, segitiganya berarti bukannya yang tadi menghadap ke kayu ya, berarti bisa berubah-berubah dong berarti ya segitiga itu ya. Kalau segitiga itu sebenarnya cuma nama aja Bu. Ibu bisa bikin jajaran genjang. Yang penting, yang penting itu Loh tadi. harus itu dong berarti ya. Ini kan gini ya. Pemilihan tadi. Ini kan gini. eh ini elemennya, elemen saya ulangi. Ini api, api kan. Ini tanah, ini logam, eh, logam ya. Terus ini air, terus ini apa? Kayu. Ini kayu. Nah, ini kan menghidupi itu begini. Ini menghidupi, menghidupi, menghidupi ya toh ke sana. Ya. Nah, terus kalau ini mengontrol, api mengontrol logam, biar logamnya tidak terlalu banyak, maka dibakar, dibakar dengan api, biar eh, ya biar biar hutannya tidak terlalu rimbun, ditata ulang dengan dibakar sebagian, kan ada yang seperti itu. Atau ini tanah mengontrol air, gitu. Ini air juga ngontrol api, biar apinya tidak terlalu besar, dikasih air kayak gitu. Dan seterusnya. Nanti kan jadi begini. Nah, kalau segitiga itu tinggal seperti ini aja, Bu. Ini segitiga. Paham maksud saya? Mm-mm. Terus di sini segitiga. Ini kan segitiga, toh, Bu. Ini segitiga. Ini juga segitiga. Ini segitiga. Benar nggak? Sederhana seperti itu. Dia juga tadi air, logam, api ya, segitiganya melintang gitu. Oke, oke. Air, logam, api. Oh ya ini. Api. Ya ini, Ding. Oh ini. Ini air, logam, api. Ya ini kan segitiga nih. Atau logam, kayu, tanah. Nih. Iya, saya kira pakai itu, bukan itu ya. Oh, tapi tadi yang Ini kan kalau di sini, Bu, yang kontrol siapa? Ini kan malah logamnya yang kontrol kayu. gimana tuh makainya? Oh gitu ya. Kalau kayunya dikurangin, gimana? Bisa sih, bisa juga sih. Misalkan kasusnya ini, ininya kan logamnya tadi apa kurang ya? Logamnya kurang, logamnya berkurang, defisien. Berarti kita kuatin tanah kan? Nah, Tanah kita kuatin. Ini logam kita kuatin. Oke, sepakat ini selesai, tidak ada masalah. Nah ini kondisi lemah, harusnya kan kontrol kayu. Lah kayu ngapain kita lemahin buat apa, Bu? Kita kuatin, nanti kita malah tanahnya yang jadi lemah. Misalkan ini kan kita kuatin ya, atau ini kita lemahin. oh, Kita lemahkan, ini kita lemahkan, terus ngapa? Fungsinya ke logam. Ada pengaruh nggak? Kalau ini bisa ada pengaruh, bisa kita pakai. Ini kan kondisi baik-baik saja kan, kayunya itu normal nggak ada masalah. Nah ini kan yang bermasalah ini logam. Nah kalau kayunya kita manipulasi, kita naikkan atau kita turunkan, ada pengaruh nggak ke logam?
Kayaknya nggak ada Ya, sih. Pak. Kalau ini jelas, kalau api ini kan arahnya ke sini. Nih, panahnya ke sini mengontrol logam. Maka ini yang kita turunkan. Apa sih? Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana, Bu? Teman-teman Bapak-bapak. Sudah clear? Tidak ada masalah? Kapan-kapan dikasih contoh kasus, Pak. Kan- Oke, oke. Ini tadi soalnya kan materinya banyak banget, bingung mulai mau menerangkan satu persatu ya. Nanti lain kali lah kita ada forum lagi, kita bisa bahas lebih lebih detail lagi. Lain kali bahas kasus, Pak, sesuai dengan elemen itu, logam api Loh, ini sama sudah tanah. sudah ke kasus ini. Oh, Sudah ke udah. Iya. Saya mungkin terlambat. Oh, ini tadi sudah kasus. Jadi misalkan sakit anu ya, misalkan kasusnya itu TBC. Hmm, kalau panas ya itu apa sih? TBC itu dingin ya? Asma. Asma itu kan radang ya. Nah, ya radang. Ini kasusnya tadi berarti logamnya itu terlalu kuat misalkan. Nah, kita dinginkan, kita reduksi apanya? Anaknya logam itu air. Berarti bagian UB sama kidney-nya kita reduksi. Itu air. Terus bagian logam, kalau masih kurang kuat lagi, logamnya kita turunkan, bagian paru-paru kita dinginkan, kita reduksi, UB sama kidney-nya kita titik reduksi, ditambah apinya kita kuatin. Jadi titik-titik apinya kita tonifikasi. Itu untuk menyelesaikan kasus asma. Asma yang sifatnya radang. Jadi kalau dipegang bagian sini kan hangat ya. Kalau asma itu panas gitu kan. Nah, itu kasus itu. Kasusnya logam seperti itu gambarannya. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak, saya cukupkan. Ini Pak Rapung sama Bu Ivana, tuan rumahnya malah enggak ada ya? Gitu aja teman-teman ya. Ya, makasih banyak Bapak Satrio. Ya, Sehat selalu. ya, Makasih. terima kasih Ibu-ibu. Saya cukupkan Terima Sukses. untuk materi kasih. malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.